Halo semua, selamat datang di channel Akang Sharing. Di video kali ini, Akang ingin review custom ROM untuk Redmi Note 9 Pro ini. Teman-teman bisa lihat di sini, Redmi Note 9 Pro, kemudian inisialnya Metal ya, dengan chipset Snapdragon 720. Ini sekarang posisinya Akang pakai custom ROM Nusantara. Lalu bagaimana performanya? Yuk langsung saja kita review custom ROM ini. Untuk custom ROM Nusantara ini base-nya itu menggunakan Android 10. Teman-teman bisa lihat di sini ya, Android 10. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat home screen-nya itu seperti ini. Dan jika kita scroll dari atas ke bawah, untuk quick settingnya seperti ini, sama seperti Android 10 kebanyakan. Dan icon-iconnya masih klasik ya, masih tertata di sini. Kemudian untuk slider brightness-nya juga ada di atas. Ini posisi quick settingnya seperti ini. Dan jika ingin mengaktifkannya, teman-teman bisa lihat di sini, tinggal tekan saja. Nanti akan tampilannya biru seperti itu. Kemudian di sini ada icon edit, kemudian sini info, dan di sini ada setting. Dan jika teman-teman ingin menambahkan quick setting di sini, teman-teman bisa klik edit sini, kemudian di hold and drag kayak gini, atau ditekan seperti ini. Dan teman-teman tinggal back aja, dan langsung tampil ada di sini seperti itu. Dan untuk ini running service atau infonya, RAM yang dipakai berapa, seperti ini. Dan untuk notification-nya di sini ya, ada di bawah sini. Itu untuk quick setting di Nusantara 60. Selanjutnya kita masuk ke home screen. Home screen-nya itu seperti ini, polosannya. Ada search apps-nya di sini, kemudian di sini ada beberapa aplikasi. Dan jika digeser, ini adalah aplikasi yang baru Akang install. Dan untuk apps drawer-nya seperti ini. Ada kalkulator, kamera, kemudian jam, kontak, files, FM radio, galeri, kemudian matlock, messaging, phone, playstore, dan setting seperti ini. Oh ya, untuk Nusantara ini dia masih vanilla, jadi untuk menginstal Google Play Store-nya kalian harus mendownload Nick G Apps untuk Android 10-nya. Yang sebelumnya Akang sudah buat videonya di channel Akang. Jadi teman-teman bisa cek video yang sudah rilis di channel Akang Sharing. Kemudian kita masuk ke setting dan kita cek di network internet. Itu logonya seperti ini, ada animasinya di atas. Kemudian ini adalah menu-menunya. Kita back, kemudian di connected device, animasinya lucu ya, bagus. Sini untuk mengaktifkan NFC, Bluetooth, dan lain-lain. Kemudian di menu Nusantara Wings, kalian bisa customize semua icon ataupun menu seperti notification, miscellaneous, power menu, quick setting, temps, traffic indicator, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke menu apps. Menu apps seperti ini ya, apps and notification. Ada aplikasi satu, kemudian kita bisa lihat semua aplikasinya di sini. Jika kita masuk ke salah satu aplikasi seperti ini, teman-teman bisa uninstall ataupun clear data. Kemudian kita back lagi, di sini ada battery. Nah, di battery ini ada smart charging ya, set maximum charging level, jadi dimentokin ke 33 watt atau bawaan si Redmi Note 9 Pro ini. Dan ada adaptive battery, jadi jika
jika ada aplikasi yang tidak digunakan langsung dimatikan background application-nya. Ini kita back. Ini kita masuk ke display. Di display teman-teman bisa lihat lock screen display-nya, kemudian brightness, level, screen attention, rotation, dan lainnya. Kemudian kita masuk ke sound untuk mengatur suara dan vibration. Oke, kita back lagi. Nah, kita cek storage. Untuk storage, teman-teman bisa lihat internal storage yang terpakai untuk sistem itu hanya 18 GB, sisanya untuk aplikasi. Seperti ini. Kemudian kita back dan kita cek ke privacy untuk lock screen, permission manager, activity control, ads, usage, and diagnostic. Kemudian kita masuk ke location untuk mengaktifkan locationnya. Kemudian kita masuk ke security. Nah, ini security buat teman-teman ingin menambahkan pin atau pattern di lock screen handphonenya. Selanjutnya kita masuk ke di sini ada app locker. Jadi nanti jika teman-teman sudah set lock screen-nya dan set app locker-nya, teman-teman bisa menyimpan aplikasi yang ingin dikunci, contohnya banking, kemudian sosial media jika teman-teman meminjamkan handphonenya agar tidak dibuka oleh orang lain, seperti itu. Kemudian kita back masuk ke accessibility. Untuk accessibility seperti ini menu-menunya. Kita back lagi, kemudian kita langsung saja masuk ke sistem dan masuk ke language. Untuk language yang disupport oleh custom ROM ini lumayan lengkap ya, banyak sekali. Teman-teman bisa lihat seperti ini, dari A sampai Z sampai icon lagi, ini sudah support semua bahasa. Oke, jadi seperti itu untuk di setting Nusantara. Selanjutnya kita masuk ke performance. Untuk performance di Antutu ini lumayan powerful ya. Teman-teman bisa lihat Antutu skornya sampai 400 ribuan dengan detail seperti ini. Ini adalah performa dari custom ROM Nusantara 60. Kemudian kita cek untuk gaming. Ini contohnya Mobile Legends ya. Oke, untuk Mobile Legends kita akan mendapat grafiknya seperti ini. High frame rate-nya di high, kemudian grafiknya bisa sampai ultra. Seperti ini. Selanjutnya kita akan tes bankingnya. Contohnya di sini BRI. Apakah ada notifikasi bahwa ini di root atau tidak? Nah, aman ya. Jadi untuk daily driver kalian pakai banking juga masih aman, tidak ada kendala. Seperti ini. Kemudian yang penasaran terhadap kameranya itu seperti ini. Nah, untuk kameranya sendiri Akang juga kurang tahu nih pakai bawaan apa ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan mengetes NFC-nya bekerja atau tidak. Kita tes di cek saldo, kemudian kita coba tempelkan di belakangnya. Masih bekerja ya. Di custom ROM ini bekerja untuk NFC-nya. Kemudian kita lanjut akan tes chargingnya seperti apa.
Ini adalah tes chargingnya, karena baterainya sudah 88%, mungkin power si chargernya tidak akan maksimal ya. Ini peaknya baru sampai 17,2 watt. Kita akan tunggu beberapa detik apakah bisa sampai 20 watt. Oh, dia stabil di 7 watt. Di proses masih 88%, proses chargingnya ditahan ke 7 watt agar baterai tidak panas. Oke, jadi seperti itu untuk review custom ROM Nusantara 60 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Dan see you next video.